pagi adik-adik semua, perkenalkan saya Alda dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Hari ini kita akan bahas bersama-sama topik yang menurut saya sangat penting untuk kita semua, yaitu membangun resiliensi, bangkit dan bertahan dalam menghadapi tantangan. Semoga setelah sesi ini kita bisa sama-sama belajar cara menghadapi masa-masa sulit dengan lebih kuat. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu ke adik-adik semua, pernah tidak kalian merasa ingin menyerah? Mungkin karena nilai yang mengecewakan, masalah sama teman, atau tekanan dari keluarga. Nah, itu semua wajar sekali dialami semua orang, termasuk saya sendiri. Yang membedakan seseorang itu sebenarnya bukan seberapa besar masalahnya, tapi bagaimana caranya dia bangkit lagi setelah jatuh. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Namanya resiliensi. Apa itu resiliensi? Jadi, apa sih sebenarnya resiliensi itu? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit, beradaptasi, dan bertahan secara sehat ketika menghadapi tekanan, kegagalan, atau perubahan dalam hidup. Coba bayangkan, pohon yang diterpa angin kencang, pohon itu melengkung, bergoyang, kadang hampir roboh, tapi dia tidak tumbang. Akarnya tetap kuat, menahan. Begitu juga resiliensi. Bukan berarti kita goyah atau sedih, tapi kita tetap punya kekuatan untuk kembali tegak. Ada 3 hal penting yang perlu diingat. Yang pertama, resiliensi itu bisa dipelajari, bukan bawaan lahir semata. Kedua, ini melibatkan pikiran, emosi, dan perilaku kita. Dan yang ketiga, resiliensi berkembang juga lewat dukungan dari lingkungan sekitar kita. Mengapa resiliensi itu penting? Ya, lalu kenapa resiliensi ini penting banget buat kita sebagai peserta didik? Saya kelompokkan menjadi 4 hal. Yang pertama, dari sisi akademik, resiliensi itu membantu kita tetap fokus belajar walau nilai sempat turun atau tugas menumpuk. Yang kedua, dari sisi sosial, membantu kita menghadapi konflik pertemanan tanpa kehilangan arah. Nah, yang ketiga, dari sisi emosional, menjaga kestabilan emosi saat kita menghadapi tekanan atau kekecewaan. Dan yang terakhir, untuk masa depan, resiliensi membentuk mental yang tangguh untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih besar nanti. Ciri-ciri pribadi yang resiliensi. Sekarang, gimana caranya kita tahu seseorang itu punya resiliensi yang baik? Ada beberapa ciri yang bisa kita kenali. Yang pertama, dia optimis, meyakini bahwa kesulitan itu sifatnya sementara dan pasti bisa dilalui. Nah, yang kedua, mampu mengelola emosi, tidak larut dalam kesedihan atau kemarahan yang berkepanjangan. Nah, yang ketiga, berorientasi pada solusi, fokusnya mencari jalan keluar, bukan menyalahkan keadaan. Dan yang terakhir, memiliki hubungan sosial yang sehat, dan dia berani meminta bantuan dan terbuka menerima dukungan dari orang lain. Tantangan yang sering dihadapi. Sekarang kita coba lihat tantangan apa saja sih yang sering kita hadapi sebagai peserta didik. Ada tekanan akademik, tugas yang menumpuk, nilai ujian atau tuntutan menghadapi UTBK dan kelulusan. Ada juga konflik pertemanan, bahkan perundungan atau bullying. Belum lagi tekanan dari keluarga atau ekspektasi orang tua yang tinggi di era sekarang. Kita juga sering membandingkan diri di media sosial atau yang biasa disebut FOMO. Dan yang terakhir, kegagalan atau penolakan yang kadang membuat motivasi belajar kita menurun. Faktor pendukung resiliensi. Nah, kalau kita mau membangun resiliensi, sebenarnya ada 4 sumber kekuatan yang bisa kita andalkan. Pertama, dari individu sendiri. Bagaimana caranya berpikir, kita keterampilan mengelola emosi dan keyakinan diri. Yang kedua,
kedua, dari keluarga kita, kehangatan, komunikasi terbuka, dan dukungan dari orang tua kita. Nah, yang ketiga dari sekolah, guru dan guru BK yang suportif, serta lingkungan belajar yang aman. Dan yang terakhir, dari komunitas, teman sebaya, dan lingkungan sosial yang positif. Jadi, resiliensi itu tidak harus kita bangun sendiri. Banyak sumber dukungan dari sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu strategi. Ada beberapa cara melatih pola pikir yang lebih membangun. Yang pertama, kembangkan growth mindset. Artinya, melihat kegagalan itu sebagai proses belajar, bukan sebagai bukti bahwa kita tidak mampu. Nah, yang kedua, latih regulasi emosi. Kenali dulu perasaan kita, beri jeda sebelum bereaksi, dan cari cara untuk menenangkan diri, misalnya dengan tarik nafas dalam-dalam. Nah, yang ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan daripada terus-menerus mengkhawatirkan hal yang di luar kendali kita. Lebih baik alihkan energi ke langkah nyata yang bisa kita lakukan. Lanjut ke strategi berikutnya. Kali ini soal merawat diri dan membangun dukungan. Yang pertama itu, jaga kesehatan diri, tidur yang cukup, istirahat, dan lakukan aktivitas yang kita sukai untuk mengisi kembali energi kita. Nah, yang kedua, bangun dukungan sosial, di mana kita jangan ragu untuk terbuka bercerita pada keluarga, sahabat, atau guru BK kalau kita merasa berat. Justru itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Nah, yang ketiga, tetapkan tujuan yang realistis, pecah masalah besar menjadi langkah-langkah yang kecil bisa kita capai secara bertahap. Jadi tidak merasa kewalahan menghadapinya sekaligus. Selanjutnya itu ilustrasi bangkit dari kegagalan. Saya mau berbagi sedikit cerita. Ada seorang siswa, sebut saja namanya Rani. Rani pernah gagal dalam ujian penting dan merasa sangat terpuruk. Tapi dia memilih untuk mengevaluasi cara belajarnya, meminta bantuan gurunya, dan mencoba lagi dengan strategi yang baru. Beberapa bulan kemudian, Rani berhasil meraih hasil yang jauh lebih baik. Bukan karena masalahnya hilang begitu saja, tapi karena dia belajar untuk bangkit menghadapinya. Coba adik-adik pikirkan, menurut kalian, apa yang membuat Rani mampu bangkit kembali? Nah, selanjutnya itu ada aktivitas refleksi. Sekarang waktunya kita coba refleksi diri kita sendiri, atau bisa didiskusikan bersama teman-teman sebangku atau kelompok kecil. Ada 4 pertanyaan yang saya siapkan. Yang pertama itu, tantangan apa yang sedang atau pernah paling berat kalian hadapi? Yang kedua, apa yang biasanya kalian lakukan saat menghadapi kegagalan? Yang ketiga, siapa orang yang bisa kalian andalkan saat merasa berat? Dan 4, satu langkah kecil apa yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk menjadi lebih tangguh. Kita tutup sesi hari ini. Saya ingin adik-adik semua ingat satu hal. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih tangguh. Setiap tantangan yang kalian lalui hari ini sebenarnya sedang membentuk versi diri kalian yang lebih kuat di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik semua. Hari ini semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat, dan kalau ada yang ingin bercerita lebih lanjut,